أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla fasahhil umurana ya arhamar rahimin. Fasahhil umurana ya arhamar rahimin. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib, a'azani Allah wa iyyakum, selaku hamba Allah yang dhaif, manusia sebagai makhluk Allah yang lemah. Sesungguhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang lebih besar, yang masih megah daripada manusia. Jutaan makhluk Allah yang ada di langit, ribuan gunung-gunung yang menancap di muka bumi ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, maka sungguh amat kerdillah kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Tetapi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka dengan segala keterbatasan, maka dengan segala kekurangan yang kita miliki, mari kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sekaligus di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pun seyogyanya kita senantiasa memperbaharui iman, senantiasa memperbaharui kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mantap iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi dengan rasa syukur, mudah-mudahan Allah berkenan menambah nikmatnya kepada kita. Salawat beringkan salam semoga senantiasa terabadikan kepada Nabi penutup, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi. Dialah yang sangat sayang kepada dengan umatnya. Beliaulah yang suatu ketika ditawari oleh orang-orang musyrik waktu itu,
melalui delegasinya mengirimkan penawaran kepada paman beliau untuk supaya mau berkenan meninggalkan dakwah ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, jika sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, sungguh tidak akan pernah sekali-kali pun aku akan tinggalkan dakwah ini." Komitmen Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan la ilaha illallah. Istiqomah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan senantiasa menjadi umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang senantiasa istiqomah hingga yaumil qiyamah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi pada malam hari ini, izinkan kami sedikit memberi wejangan kepada para santri terlebih dahulu bahwa sesungguhnya setiap kejadian yang kita lewati sehari-hari merupakan pembelajaran untuk kita semua. Setiap penggal kejadian yang kita lalui, setiap penglihatan kejadian yang kita lihat, maka sungguhnya itu ada ibrah untuk kita. Kami mengajak kepada santri terutama untuk supaya memperhatikan kualitas santan tersebut sehingga menjadi santan dan kemudian menjadi makanan berupa rendang. Namun prosesnya begitu panjang. Lihatlah anak-anak sekalian, betapa untuk menjadi santan dan kemudian bisa dimasak menjadi rendang itu butuh proses yang begitu panjang. Pun begitu kita. Ketika kita hendak dilirik, ingin dilirik oleh orang lain, maka kita mesti mempersiapkan diri dan harus ridho dengan proses tersebut. Betapa kelapa itu ketika hendak dijadikan santan harus diambil dulu dari pohonnya. Ketika diambil, apakah dengan cara yang baik? Tidak. Ketika mengambil kelapa di pohonnya, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengambil dengan cara yang baik. Diambilnya parang. Lalu kemudian kalau udah bawa parang, diputarnya supaya jatuh dari dahannya. Kemudian setelah diputar atau pakai parang, dijatuhkan dari atas setinggi-tingginya, kemudian jatuh, debuk. Setelah jatuh, setelah dilemparkan dari ketinggian, apakah cukup sampai situ? Tidak. Tetapi harus dikupas. Dikupas terlebih dahulu. Pakai apa? Pakai kayu yang runcing atau pakai besi yang runcing. Dikupas, ditancapkan. Setelah ditancapkan, ditarik supaya lepas. Setelah itu cukup? Tidak, masih ada proses lain. Bawa parang lagi, kemudian dibelah. Sudah ditancap pakai besi, masih dibelah pakai parang. Cukup sampai situ? Tidak. Harus diparut lagi pakai mesin. Diparut pakai mesin. Sampai situ? Tidak. Masih ada proses selanjutnya. Setelah diparut, kemudian diperas. Supaya muncul santan yang tersebut. Setelah jadi santan, cukup sampai situ? Tidak. Harus dimasak lagi. Hingga kemudian jadilah makanan yang kita sukai berupa rendang. Makanan yang sehari kita dapati di masakan warung Padang. Pun begitu, anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian ingin menjadi seorang yang nanti terpandang di kemudian hari, ingin menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari, mesti melalui proses seperti ini. Jangan kalian melihat seperti Buya Suhaimi sekarang ini mudah. Perlu proses yang begitu panjang. Jadi sekalian,
Sama-sama kita belajar di santan tersebut, mudah-mudahan mengokohkan kalian untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi sepasang kekasih, bagi sepasang sejoli yang Allah Subhanahu wa taala satukan dalam ikatan yang halal, maka membangun kedekatan, membangun romantisme, memupuk cinta kasih sayang senantiasa diidam-idamkan, dieluk-elukan. Supaya apa? Supaya kehidupannya yang dijalani menjadi kehidupan yang harmonis, sehingga kehidupan yang dijalani menjadi kehidupan yang romantis. Ketika sepasang kekasih tidak membangun kedekatan, tidak membangun kemesraan, dan tidak muncul rasa romantis, dan tidak muncul momen-momen harmonis dalam kehidupannya, maka kesempatan besar untuk kemudian menjalin hubungan yang jauh sehingga berantakanlah. Harmonis, cinta, kasih sayang, romantisme bagi sepasang kekasih perlu dipupuk. Membangun kedekatan, membangun kemesraan. Ini cinta dunia, ini kasih sayang dunia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah membangun romantisme? Sudahkah membangun momen-momen yang harmonis dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala? Jika kita mengharapkan, mengidam-idamkan hubungan yang romantis, tentu di antara kita banyak yang kemudian membuat acara-acara, kegiatan-kegiatan, entah diajak makan di tempat yang romantis, diajak healing, diajak jalan-jalan, sehingga muncul itu. Namun bagaimana metode kita supaya kita membangun keagrapan, membangun kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah majelis, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berceramah. Nabi berkisah tentang seorang pelayan yang bekerja kepada tuannya. Yang pelayan tersebut diberikan 2 penawaran oleh sang majikan, oleh tuannya tersebut. Dengan 2 tawaran ini diajukan kepada pelayan. Tawaran pertama, engkau bekerja denganku dan akan ku bayar. Aku berikan hakmu setelah kau mengerjakan kewajiban atas diriku. Seluruhnya akan dinilai dan akan dibayar. Seorang pelayan, pekerja, bekerja bertuannya, diberi tawaran. Kalau engkau ingin bekerja denganku, seluruh pekerjaanmu akan aku bayar. Berapa kau minta? Aku bayar. Tawaran kedua, sang tuan tersebut memberikan penawaran yang kedua. Engkau bekerja kepadaku, tidak menerima imbalan, tetapi nanti ada masanya engkau akan berada di sisiku. Nanti akan tiba masanya engkau akan dekat denganku. Setelah pelayan tersebut mendapatkan tawaran dari majikannya, kata Nabi SAW, sang pelayan tersebut lebih memilih tidak menerima gaji, dan dia hanya ingin suatu saat akan dekat dengan tuannya tersebut. Dia tidak peduli lagi dengan gajinya, asal suatu saat nanti aku bisa berada di sisimu. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan majelisnya.
Sedangkan yang ada di depan waktu itu, yang mendengarkan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah para sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Seluruhnya tidak ada yang engah. Hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kemudian tidak bisa bangkit dari tempat duduknya, menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Bahkan jamaah pun bingung, gerangan apa yang menjadikan Abu Bakar menangis terseduh-seduh, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menceritakan tentang pelayan yang diberikan 2 penawaran oleh tuannya. Kata Abu Bakar ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan dirimu menangis? Nabi hanya menyampaikan beberapa saat saja. Kata Abu Bakar, tahukah kalian pelayan yang diceritakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan penawaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun menghiraukan dakwahnya ini, kecuali hanya mengharap dan membangun kedekatan, romantisme yang megah kepada tuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak peduli lagi Nabi itu dijamin surga, masih seperti itu. Maka kalau kita mau mengoreksi tentang orang-orang yang merugi dalam Al-Quran, itu tidak pernah tentang kaitannya rugi dalam hal dunia. Hakikatnya kita datang di dunia ini tidak membawa sedikit pun, 0. Adakah di antara kita yang kemudian lahir membawa uang 1 juta? Tidak ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kami tidak berlebihan, sesungguhnya orang yang paling dekat, muqarrabin, orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah para nabi dan rasul. Maka kita perlu untuk mencontohnya. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Nanti pada yaumil qiyamah, momen yang paling indah, momen yang sangat agung, momen yang sangat besar, yaitu ketika seorang hamba mampu melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Momen yang paling indah nanti pada yaumil qiyamah, yaitu ketika seorang hamba mampu melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Lantas bagaimana cara kita untuk membangun kedekatan? Bagaimana cara kita untuk membangun romantisme dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Barangkali di antara kita kalau ingin membangun romantisme dengan pasangan, kami sebutkan tadi, ada yang jalan-jalan, ada yang shopping, sebagainya. Kita mesti belajar dengan yang disebutkan oleh Al-Quran, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekasih Allah, disebutkan gelar daripada Nabi Ibrahim, yaitu kekasih Allah, Khalilur Rahman. Ada beberapa cara untuk kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kalau kita mau belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika kita ingin membangun romantisme dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerjakanlah seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Lakukanlah seluruh perintah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin, dan jauhilah larangannya sebisa mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh bikalimat fa atammahunna. Dan ketika
Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, diuji oleh Tuhannya, Rabbuh, bikalimatin, dengan beberapa ujian. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim alaihissalam fa'atammahunna, menyempurnakan seluruh perintah, menyempurnakan, mampu melewati seluruh ujiannya, proporsional dan profesional ketika menjalankan perintahnya, proporsional dan profesional dalam menjauhi segala larangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya meletakkan anak istrinya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Barusan beberapa pekan yang lalu, Gubernur Jawa Barat kehilangan anaknya di Swiss, di Sungai Are. Seorang ayah, meskipun jarang berbicara dengan anaknya, jarang berkomunikasi dengan anaknya, sesungguhnya kasih sayang seorang ayah kepada anaknya begitu besar. Meskipun jarang berkata-kata, seorang ayah kepada anaknya akan dia korbankan kepentingannya demi anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Nabi Ibrahim di Palestina, Allah perintahkan untuk meletakkan anak istrinya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sisi Baitul Haram di Makkah. Kalau sekarang enak, bisa pakai pesawat. Sekarang enak, banyak bangunan, banyak hotel. Dulu di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada pohonan, gersang. Ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tidak ada pepohonan, tidak ada hotel. Diterik panas yang cukup luar biasa. Hari ini para jamaah haji pun dihimbau oleh pemerintah Saudi dan Kedubes RI untuk supaya hati-hati karena suhunya 40 derajat. Seorang ayah harus meninggalkan anak istrinya di sebuah daerah yang tidak ada penghuni, yang tidak ada pepohonan sedikit pun. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam fa'atammahunna. Untuk apa? Supaya dia menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah perintah Allah dengan fa'atammahunna, dengan paripurna. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita ketika Allah perintah menjalankan sholat, menjalankannya dengan fa'atammahunna? Sudahkah kita ketika Allah titipkan harta, kita gunakan harta kita dengan fa'atammahunna? Anda sekalian, ketika kalian diberi amanah oleh orang tua kalian untuk talabul ilmi di Muhammadiyah ini, sekolah-sekolah Muhammadiyah, sudahkah menjalankannya dengan fa'atammahunna? Ketika Allah berikan kita anak, sudahkah kita mendidiknya dengan fa'atammahunna? Nabi Ibrahim tahu betul untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahunna. Dengan penuh kesadaran menjalankan seluruh kewajiban, perintah dan larangannya, meninggalkan larangannya, fa'atammahunna. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Trik yang pertama yaitu ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Ibrahim, yaitu fa'atammahunna, kuncinya. Yang kedua yaitu berdoa. Yang kedua, kunci kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek.
Bukankah kita ketika hendak memohon pertolongan, ketika hendak meminta bantuan, kita akan datang kepada orang yang paling dekat? Bukankah kita ketika membutuhkan sesuatu, kita akan mencari orang paling dekat supaya dapat menolong kita? Dan di antara bukti seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara indikator seorang hamba dekat dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, yaitu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita datang kepada seseorang untuk memohon bantuan? Karena kita yakin orang tersebut dekat dengan kita, dia tahu apa yang kita butuhkan. Betapa Allah Subhanahu wa taala dekat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Pun Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ketika meninggalkan anaknya biwarin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram hanya meninggalkan saja? Tidak. Namun beliau berdoa. Ini menunjukkan kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Jadikanlah aku dan cucu, anak-anak keturunanku termasuk orang-orang menjalankan salat. Maka ketika seorang hamba sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di antara indikator ciri-ciri hamba tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Makhluk dengan khalik. Makhluk ketika dimintai setiap hari bosan. Setiap hari Praja minta ke Diva, Diva minta sambal ya. Diva minta sambal ya. Capek juga Diva. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita meminta, senang hamba itu. Senang Allah Subhanahu wa taala diminta oleh hambanya. Oleh karena itu, kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, kalau kita ingin membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, seringlah melangitkan permintaan. Sering-seringlah untuk memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita. Karena indikator seseorang dekat dengan hambanya, ia yakin bahwa sungguhnya Tuhannya senantiasa dekat dengan dirinya. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Yang pertama, fa'atammahunna. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Persering untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berkomunikasi, hendak mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an. Ini dulu waktu kami masih di Jakarta, di antara disertasi Ustadz Faris itu yang pernah diajukan yaitu mukjizat Al-Qur'an. Setiap kali buka Al-Qur'an, apapun yang kita buka, basing buka baik, kemudian kita baca terjemahnya, itu merupakan sindiran untuk kita. Pas buka tentang zakat, sudahkah hari ini, bulan ini kita melakukan zakat? Pas buka tentang sholat, sudahkah kita menjalankan sholat dengan baik? Pas buka tentang ciri-ciri orang khusyuk dalam sholat, mungkin hari ini kita sedang tidak khusyuk. Oleh karena itu, Al-Quran itu ketika kita tidak membacanya, bukan berarti kita malas, bukan. Tapi Al-Quran tidak mau dipegang oleh kita. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Betapa seorang ketika membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak baca Al-Qur'an,
akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Lihatlah, mari sedikit kita bernostalgia kepada Utsman bin Affan, salah satu Khalifah Rasyidin. Utsman bin Affan yang dikenal dengan saudagar. Ketika beliau hendak meninggal dunia, ketika rumah beliau telah dikepung oleh para pemberontak, ketika rumahnya telah diembargo oleh orang-orang yang hendak membunuhnya, seorang presiden mau dikudeta, seorang presiden mau dibunuh oleh para pemberontak. Utsman bin Affan, ia yakin betul ketika ia khusyuk, ketika ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya, senantiasa membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak kalap. Bayangkan kalau kita, rumah sudah dikepung oleh para pemberontak, rumah kita sudah dikepung oleh orang-orang yang hendak membunuh kita, apa yang kita lakukan? Puluh kilir. Utsman bin Affan tenang betul. Silakan baca nanti dalam kitab Tarikh Khulafa yang dikarang oleh Imam Asyuyuti. Utsman bin Affan membaca Al-Quran di bilik kamarnya yang syahdu, di bilik kamarnya yang kecil, namun lapang dadanya ketika dekat dengan Al-Quran. Di bilik kamarnya yang sunyi, gembira hatinya karena hendak bertemu dengan Rabb-Nya. Di tengah kamar yang gelap, terang jiwanya karena ia tahu ia dekat dengan Tuhannya. Dan ketika para pemberontak masuk ke dalam rumahnya dan kemudian membunuh Utsman bin Affan meninggal ketika membaca Al-Quran. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Ini menjadi bukti bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka merasa nyaman, merasa syahdu dengan membangun kedekatan, memiliki romantisme yang megah dengan Tuhannya, senantiasa dekat dan terus dekat dengan Al-Quran. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Yang selanjutnya, yang pertama, fa'atammahunna. Yang kedua, aktsirud du'a. Yang ketiga, iqra'ul Qur'an. Yang keempat, dirikanlah salat dengan khusyuk. Ini metode yang luar biasa untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita tentang kisah seorang prajurit Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abbad bin Bishr? Pernahkah kita mendengar tentang kisah seorang sahabat bernama Abbad bin Bishr dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Dzatur Riqa? Di terik panas sedikit yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat di dalam peperangan Dzatur Riqa. Kenapa disebut Dzatur Riqa? Karena waktu itu peperangannya pada musim paceklik, musim yang sangat panas, dan lokasi peperangan begitu jauh. Jalan terjal, batu kerikil lancip-lancip, tajam-tajam, sehingga para sahabat pun di antara mereka ada yang kukunya copot. Di antara mereka bergantian untuk menaiki onta. Satu onta bergantian 9 orang. Bergantian naiknya. Dzatur Riqa. Kenapa disebut Dzatur Riqa? Karena ketika kaki mereka tergores, ketika kaki mereka mengalami luka, mereka ambil kain untuk membalutkan di luka yang berada di kaki tersebut. Qadarullah, Allah menangkan pasukan tersebut dan mereka pulang. Ketika pulang dari peperangan, menginap Nabi SAW di sebuah lembah. Di suatu lembah, Nabi memanggil dua pasukannya, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir kalau salah, untuk berjaga-jaga kalau nanti ada musuh yang menyusup di malam hari. Namun di tengah malam yang gulita, di tengah malam yang sunyi, kedua pemuda ini, kedua prajurit di tengah letih dan capeknya, tidak ingin menyia-nyiakan waktunya
untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga keduanya pun sweet. Siapa yang menang? Siapa yang menang tidur. Siapa yang kalah berjaga. Bergantian. Giliranlah Abbad bin Bishr waktu untuk berjaga. Dapat jatah berjaga. Abbad bin Bishr tidak mau melewatkan malamnya dengan sia-sia. Ia lakukan salat. Di tengah salatnya tersebut, Abbad bin Bishr dihujani oleh anak panah. Sehingga 3 anak panah masuk ke dalam rongga-rongga punggungnya. 3 anak panah masuk ke dalam rongga-rongga punggungnya. Di tengah salatnya, Abbad bin Bishr tidak merasakan kesakitan. Bahkan kalau dia tidak ingat pesan Nabi SAW, kalau ada penyusup datang, bangunkan rombongan, ia akan menyelesaikan salat malamnya dengan surah Al-Kahfi. Inilah sosok Abbad bin Bishr yang membangun kedekatan, membangun romantisme dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Anak panah masuk ke dalam rongga punggungnya, darah mencucur daripada punggungnya, tapi karena merasa nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berat untuk meninggalkan dan membatalkan salatnya. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Fa atammahunna aktsirud du'a. Iqra'ul Qur'an. Dirikan salat dengan khusyuk. Yang terakhir, sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Di antara cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut serta membantai hewan kurban, ikut serta berkurban. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Kurban artinya itu udhiyah. Dalam kitab Fiqh Sunnah jilid 3 halaman 197 dikatakan al-udhiyah hiya ismun lima yudbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahri wa ayyamut tasriq taqarruban ila Allah taala. Kurban itu al-udhiyah adalah nama bagi binatang yang disembelih, baik unta, sapi, atau kambing pada hari Nahr 10 Dzulhijjah, di hari-hari tasyrik, dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara putusan Tarjim Muhammadiyah dikutip, kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mahsusin biniyatin kurbati fi waqtil mahsusin aw ma yudbahu minal ghanam taqarruban ila Allah taala fi ayyamin nahr. Ini definisi kurban di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah. Kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu pula, atau hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Nahr, yakni 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Fa atammahunna ad-du'a. Itu merupakan cara, metode mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan lisan kita, bisa dengan perbuatan kita, membaca Quran dengan lisan kita, berdoa dengan lisan kita. Yang kami sampaikan metode-metode mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan arkan kita. Yang terakhir, metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan harta kita. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ikut serta berkurban di hari Idul Adha. Apa dasar kita ketika kita berkurban? Yaitu
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya Allah memberikan engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ini dasar kenapa kita melaksanakan kurban. Kaum muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kaum muslimin, azan ya Allah, ada beberapa metode dan masih banyak metode kita, cara-cara kita, kaifiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat di Muhammadiyah, ketika seorang tersebut telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dikenal dengan wali majdzub. Kami ulangi, tidak dikenal di Muhammadiyah dengan wali-wali majdzub. Wali, kalau lihat di YouTube banyak itu wali-wali majdzub, yang katanya sudah ilmunya sampai ma'rifat, kemudian berpenampilan yang begitu tidak wajar, rambut disemir, pakai pakaian yang tidak tutup aurat, ngomongnya sembarangan, tapi banyak orang bertabaruk dengannya, minta keberkahan. Nah, di Muhammad tidak dikenal seperti itu. Kalau ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, jadilah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ikuti sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti wah, orang ini sudah makrifat ini, ya, sudah majdzub, tidak salat lagi. Tidak seperti itu. Memang ada metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah dekat ia akan semakin taat. Itulah namanya berkah, ziyadat ta'ah, bertambah ketaatan. Karena itu, kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, jangan sampai nanti ini warga Muhammadiyah ikut-ikutan, ya. Misal pergi ke Jawa, ikut-ikutan bertabarruk. Ini wali majdzub, tidak dikenal di Muhammadiyah. Biasanya di Muhammadiyah itu kalau sudah jadi PP Muhammadiyah, jadi pimpinan pusat Muhammadiyah, jadi guru besar, jadi bapak bangsa, jadi pahlawan nasional, bukan jadi wali majdzub. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Terakhir, beberapa metode yang kami sampaikan untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut, mari sama-sama kita pilih mana yang paling berpotensi untuk kita kerjakan, mana yang paling berpotensi untuk kita lakukan. Di tengah-tengah kesibukan kita, ada yang berdagang, isi hari-harinya dengan pilih metode mana yang kita kerjakan. Bisa memperbanyak baca Al-Quran sambil menunggu pembeli, sebagai seorang siswa sambil belajar, diiringi kegiatan belajarnya dengan kalimah-kalimah thayyibah yang dengan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin megah pula romantisme kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin berkah dan mudah ridha Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang semakin dekat dan senantiasa membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kalau Allah berikan kelebihan rezeki, segera daftar ikut berkurban. Saya pernah lihat film itu, orang Badui atau orang kubu kalau kita di Afrika itu, ketika mereka menangkap monyet itu di lembah, untuk menangkap monyet itu tidak pakai jaring, cukup diletakkan kacang di dalam lubang, maka kemudian monyet tersebut akan mengambilnya. Ketika monyet tersebut mengambilnya, pemburu datang. Tapi karena monyet tidak diberi akal, ia tidak mau melepaskan kacang yang digenggamnya tersebut, sehingga tangannya tidak bisa lepas dari lingkaran jeratan yang di dalamnya ada kacang tersebut. Sekiranya ia melepaskan, maka bisa keluar. Tapi karena tidak mau dilepaskan, kacangnya tersebut ditangkap oleh pemburu tersebut. Pun begitu, ketika Allah berikan beberapa rizki, kelebihan rizki kepada kita, ada bagian untuk fakir miskin, ada bagian untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kurban tersebut. Jangan kita genggam terus. Harta tersebut jangan digenggam terus. Lepaskan beberapa.
lepaskan sebagiannya supaya kita selamat. Jangan sampai kita seperti hewan tersebut tidak mau melepaskannya, kemudian ditangkap oleh pemburu dan disembelih, dikesotnya, mati sia-sia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat buat kami dan kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفلا